Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPS. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, agar kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Selain itu, selalu jaga protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi ini adalah agar kalian dapat menyebutkan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Dan kalian juga dapat menjelaskan pengaruh atau peranan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk masyarakat. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang cukup luas dan terpencar-pencar karena berbentuk kepulauan. Kondisi ini menyebabkan setiap wilayah memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Mencermati kondisi tersebut, pemerintah telah menetapkan pembangunan koridor ekonomi berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Pembangunan masing-masing koridor ekonomi memiliki tema yang berbeda-beda dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Tema pembangunan koridor ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah. Untuk koridor Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Sedangkan koridor Bali dan Nusa Tenggara merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pertambangan nikel nasional. Sedangkan koridor Maluku dan Papua merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Selanjutnya, keunggulan ekonomi berdasarkan koridor ekonomi. Pulau Sumatera merupakan pusat perkebunan di Indonesia. Kegiatan ekonomi utamanya adalah kelapa sawit, karet, batu bara, besi baja, perkapalan, KSN Selat Sunda. Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Kegiatan ekonomi utama adalah tekstil, makanan, minuman, transportasi, perkapalan, telematika, dan alutsista. Untuk Pulau Kalimantan, kegiatan ekonomi utama adalah pertambangan dan perkebunan. Hasil tambang Kalimantan meliputi minyak bumi, gas, batu bara, bauksit. Dan Kalimantan merupakan cadangan biji besi terbesar di Indonesia. Hasil perkebunan utama Kalimantan adalah kelapa sawit dan hasil hutan utamanya berupa kayu. Pulau Bali dan Lombok, kegiatan ekonomi utama berupa pariwisata, perikanan, dan peternakan. Pulau Sulawesi, kegiatan ekonominya berupa hasil perkebunan kakao, hasil pertanian pangan, perikanan, dan hasil tambang berupa nikel dan migas. Papua, kegiatan ekonomi utamanya berupa pertambangan, nikel, tembaga, emas, dan migas. Di samping itu juga kegiatan pertanian pangan dan perikanan.
Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia yang ada di Papua. Yang kedua, Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Dan yang ketiga adalah batik. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang melakukan penambangan, pemrosesan, dan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di 2 tempat di Papua, masing-masing tambang Ertsberg dari tahun 1967 dan tambang Grasberg sejak tahun 1988 di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Nah, ini adalah lokasi penambangan PT Freeport Indonesia, yaitu Ertsberg dan Grasberg. Selanjutnya, apakah peranan PT Freeport Indonesia? Peranan PT Freeport Indonesia adalah 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia. 2. Menanam investasi sebesar 8,5 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua, misalnya untuk membangun jalan-jalan di Papua. Peranan PT Freeport yang ketiga adalah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Freeport telah memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar. Peranan yang keempat, keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 59%, sisanya ke perusahaan induk. Peranan yang kelima, PT Freeport membayar pajak sebesar 1,7% dari anggaran nasional Indonesia. Peranan yang keenam, membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia dan membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Peranan yang ketujuh, penambangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL. Contoh pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, perusahaan yang mengelola minyak dan gas bumi adalah PT Pertamina Persero. PT Pertamina ini mengoperasikan 7 kilang minyak yang ada di Indonesia. Kilang minyak merupakan pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. 7 kilang minyak yang ada di Indonesia adalah 1. Pangkalan Brandan. Namun, kilang minyak Pangkalan Brandan sejak tahun 2007 sudah ditutup karena pasokan minyak sudah berkurang. Yang kedua adalah kilang minyak Dumai di Riau. Ketiga, Balongan. Yang keempat, Cilacap. Yang kelima, kilang minyak Cepu. Yang keenam, Balikpapan. Dan yang ketujuh adalah Kasim. Selanjutnya, apa peranan dari PTMN? Peranan PTMN bagi masyarakat Indonesia adalah 1. Menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat. 2. Pendukung anggaran negara melalui kontribusi dividen dan pajak. Yang ketiga, memberikan investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur energi yang menyerap tenaga kerja. Peranan yang keempat adalah
mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional, dan membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor produk BBM. Selanjutnya, contoh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia yang ketiga adalah batik. Batik saat ini telah diproduksi di seluruh wilayah Indonesia menggunakan corak-corak yang menampilkan kekhasan daerah masing-masing, sehingga saat ini kita memiliki beragam batik Nusantara. Batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Anak-anak, perlu kalian ketahui ada beberapa jenis batik. Yang pertama adalah batik tulis, yaitu batik yang dibuat dengan cara menulis pada kain dengan menggunakan alat canting. Yang kedua adalah batik cap, yaitu batik yang dibuat menggunakan cap yang dibuat dengan motif tertentu yang sudah disiapkan. Yang ketiga adalah batik lukis, yaitu batik yang dibuat dengan cara melukis pada kain putih. Dan yang keempat adalah batik printing, yaitu batik yang dibuat dengan cara membuat seperti sablon. Demikian anak-anak materi IPS yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keilmuan kalian. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa baca kembali buku paket IPS halaman 173 sampai dengan 186. Dan jangan lupa juga menjawab kuis pada link Google Form yang Ibu share di WA Group. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.